Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Kananda dengan NIM 2004-2186. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai formulasi kebijakan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Formulasi kebijakan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, agenda setting. Yang kedua, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir, evaluasi kebijakan. Yang pertama, agenda setting. Dalam tahapan ini, penulis mengambil sampel kasus demo yang dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk penyaluran demokrasi menjadi sebuah hal yang mengakibatkan kekerasan dan bentrok yang terjadi antara masyarakat dengan polisi. Salah satu penyebab polisi melakukan kekerasan pada saat aksi demonstrasi adalah benturan kepentingan. Pembenturan kepentingan terjadi antara demonstrasi yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Banyak kasus yang sudah menjadi tontonan masyarakat, di mana polisi melakukan kekerasan yang terekam oleh video yang disiarkan di media massa, yang menunjukkan praktek kekerasan oleh polisi berupa intimidasi dan represi dengan cara memaki, menyemprotkan water cannon, menembakkan gas air mata, memukul, menendang, dan tindakan lainnya yang secara berulang. Tak jarang juga, polisi juga menyalahi aturan dengan menangkap bahkan menyiksa massa aksi dengan alibi massa tersebut sebagai provokator aksi. Yang kedua, formulasi kebijakan. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan kebijakan publik adalah formulasi. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuatan kebijakan. Pendapat-pendapat dari para pembuatan kebijakan dibahas dan didiskusikan bersama. Yang pertama, mengusut kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik di ibu kota maupun di daerah sekalipun. Yang kedua, Kapolri mengevaluasi kinerja anggota polisi atas tindakan brutalitas aparat kepolisian dalam menangani massa aksi. Yang ketiga, mengusahakan tanpa ada tindakan dan cara kekerasan terlebih dahulu. Yang keempat, tindakan keras hanya digunakan untuk tujuan penegakan hukum yang sah dan jika hanya dibutuhkan. Yang kelima, tidak ada alasan apapun yang memperbolehkan adanya tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum. Yang keenam, penggunaan senjata, kekuatan, atau alat dalam tindakan harus diimbangi dengan ancaman yang dihadapi. Yang ketujuh, saksi jika polisi melakukan kekerasan pada masyarakat bisa didapatkan oleh oknum polisi tersebut karena termasuk dalam pelanggaran kode etik yang ada pada Pra Kapolri nomor 14 tahun 2011. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Dari banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dan didukung oleh para aktor. Setelah melalui adopsi kebijakan, hasilnya dikeluarkanlah Kode Etik Polri nomor 14 tahun 2011. Penegakan etika dan disiplin kepada anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan pada setiap kepala satuan organisasi Polri selaku atasan yang berhak menghukum atau angkum di seluruh tingkatan, sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh anggota Polri dapat diminimalisir. Yang keempat, implementasi kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan mengenai Kode Etik Polri nomor 14 tahun 2011, pelaksanaan Kode Etik Polri diawasi oleh unit provos yang merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kepala Polisi Sektor atau Kapolsek. Unit ini bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk internal dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri. Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai kode etik tersebut, penulis beranggapan
masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi, berupa pelanggaran disiplin, mangkir tugas, pengendaraan narkotika yang baru-baru ini dilakukan oleh calon Kapolri Jawa Timur, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Propam sendiri sebagai polisinya polisi, dan masih banyak lagi. Evaluasi kebijakan. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Dengan dibentuknya Propam Polri, diharapkan mampu memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Propam Polri tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti, tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak kasus pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar, sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah. Setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai kode etik Polri dan melebar kepada kasus yang menjerat Propam Polri yang sangat merusak citra Polri, sekarang menjadi evaluasi bagi Kapolri bagaimana cara agar masalah kepolisian ini agar segera selesai. Kapolri mengatakan ia tidak hanya akan memotong ekor yang bermasalah, tetapi Kapolri juga berani untuk melakukan pemotongan terhadap lehernya. Maksudnya di sini, polisi tidak hanya menindak tegas anggota saja, tetapi pimpinan dan jenderal sekalipun harus ditindak tegas apabila melakukan kesalahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.